Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Nining, masih di pembahasan mengenai SKB Operator Layanan Kesehatan ya. Video kali ini kita coba bahas atau latihan soal tentang kisi-kisi di Permenkes nomor 27 tahun 2017. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah ninggalin komen. Komen kalian betul-betul bikin aku semangat lagi untuk lanjutin video part 3. Dan untuk yang berhasil menuju ke tes SKB, selamat buat kalian. Semoga berhasil sampai akhir nanti lulus dan mendapatkan NIP. Jangan lupa seperti biasa, tinggalin komen, share, like, dan subscribe. Semoga bisa kita lanjut ke part yang keempat ya. Nah, ini kisi-kisi materi SKB 2024. Di video-video sebelumnya sudah pernah aku share dan tampilkan juga. Nah, ini bisa kalian pelajari juga sendiri, bisa dicari-cari materinya. Memang untuk pembahasan soal mengenai SKB Operator Layanan Kesehatan ini belum terlalu banyak, tetapi teman-teman bisa dicari secara mandiri ya. Nah, ini untuk kemampuan khususnya bisa di SS, yang mau SS. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam A. Permenkes nomor 9 tahun 2014, B. Permenkes nomor 27 tahun 2017, C. Permenkes nomor 8 tahun 2015, D. Permenkes nomor 71 tahun 2015, E. Permenkes nomor 45 tahun 2014. Nah, ini di video yang pertama sudah pernah aku bahas. Siapa di sini yang sudah tahu jawabannya? Saya kasih waktu 15 detik untuk menjawab ya. Nah, untuk pembahasannya, Permenkes nomor 27 tahun 2017 mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Permenkes ini adalah salah satu kisi-kisi yang akan diujiankan di SKB dan terdiri dari materi PPI yang dijabarkan juga dengan tata laksana PPI-nya, kemudian di situ terdiri dari apa saja yang termasuk ke dalam PPI, APD, kemudian cara penanganan dan pengendalian infeksi di rumah sakit seperti apa, kondisi di rumah sakit seperti apa, semuanya diatur dalam Permenkes ini. Jadi teman-teman setidaknya harus tahu, pernah baca mengenai Permenkes 27 tahun 2017. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah B. Nomor yang kedua, berikut ini yang tidak termasuk indikasi pemakaian topi pelindung adalah A. Tindakan operasi, B. Tindakan insersi CVL, C. Intubasi trakea, D. Pencucian peralatan di ruang gizi, E. Pembersihan peralatan kesehatan. Silakan dijawab. Nah, untuk pembahasannya, topi pelindung ini bertujuan untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat atau daerah steril. Indikasi pemakaian topi pelindungnya karena adanya tindakan operasi, pertolongan dan tindakan persalinan, tindakan insersi CVL, intubasi trakea, penghisapan lendir masif, dan pembersihan peralatan kesehatan. Jadi yang tidak sesuai di sini adalah yang D. Jadi untuk ruang gizi itu, maksudnya di instalasi gizi tempat penyiapan makanan untuk pasien itu tidak perlu memakai topi pelindung. Apalagi di area pencucian ya, tetapi untuk area cookingnya itu harus memakai topi pelindung. Untuk daerah cuci-cuci piringnya itu tidak perlu memakai topi pelindung. Jadi jawaban yang tidak sesuai untuk indikasi pemakaian topi pelindung adalah D. Nomor 3, batuk ataupun muntah adalah cara penularan infeksi melalui A. Kontak, B. Udara, C. Vektor, D. Common vehicle, E. Droplet.
Untuk pembahasannya, jadi untuk penularan yang ditanyakan di dalam soal itu termasuk ke dalam jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, kewaspadaan berdasarkan transmisi atau cara penyaluran infeksinya itu dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ada melalui kontak, melalui droplet, melalui udara, melalui common vehicle, atau melalui vektor. Nah, kalau misalnya melalui kontak ini maksudnya yaitu si petugas dengan pasien tersebut berkontak langsung, jadi memerlukan kontak langsung. Jadi ya, itu termasuk ke dalam baik itu kontak fisik atau non fisik. Jadi dilakukan secara bertatapan. Nah, itu masuk ke dalam melalui kontak. Kemudian melalui droplet. Droplet ini maksudnya melalui partikel-partikel yang tersebar ketika pasien atau penderita tersebut batuk, muntah, ataupun melalui bersin. Nah, ini masuk ke dalam penularan secara dropletnya. Kemudian yang ketiga, melalui udara. Melalui udara ini maksudnya kualitas udara yang ada di sekitar pasien ataupun petugas kesehatan. Jadi diwajibkan dimanapun kita berada, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah, kualitas udara itu harus selalu bertukar, yaitu dengan adanya ventilasi di setiap ruangan. Yang keempat, melalui common vehicle ini maksudnya melalui makanan, air, obat, atau alat peralatan. Yang kelima, melalui vektor, yaitu melalui hewan seperti lalat, nyamuk, tikus. Ini juga bisa membawa infeksi kepada manusia. Nah, di sini batuk ataupun muntah adalah penularan secara droplet. Nomor 4, berikut ini limbah yang tidak dibuang ke dalam tempat sampah warna kuning, yaitu A. Jarum suntik bekas, B. Sampel darah, C. Perban luka bekas, E. Pembalut bekas, E. Botol obat bekas. Untuk warna tempat sampah medis dan non-medis itu dibedakan menjadi 5 kantong plastik atau tempat sampah. Ada warna kuning itu untuk limbah infeksius, warna merah untuk limbah radioaktif. Ini saya jelasin dulu. Untuk limbah infeksius itu maksudnya sampah-sampah yang dihasilkan dari pasien-pasien yang mengalami yang penularannya itu tinggi, baik itu darah, cairan, ataupun barang bekas pakaian dipakai oleh pasien yang bisa menularkan penyakit, itu semuanya dimasukkan ke dalam tempat sampah warna kuning. Kemudian warna merah untuk limbah radioaktif, ini biasanya zat-zat yang mengandung radioaktif yang terdapat di ruang-ruang radiologi atau lab ya. Jadi barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kotak sampah warna merah. Kemudian yang ketiga, warna ungu untuk limbah sitotoksis, yaitu sampah-sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, ini biasanya ditemukan di ruang kemoterapi. Jadi, untuk sampah-sampah post-kemo itu dimasukkan ke dalam tempat sampah warna ungu. Kemudian ada warna coklat untuk limbah kimia dan farmasi, maksudnya itu obat-obat yang udah expired atau obat botol bekas pakai dari farmasi. Kemudian yang kelima, sampah non medis, yaitu ke dalam plastik warna hitam, atau sampah rumah tangga juga dimasukkan ke dalam plastik warna hitam. Jadi jawaban di sini yang tidak dimasukkan ke dalam tempat sampah warna kuning adalah botol obat bekas. Jawabannya E, karena botol obat bekas dimasukkan ke dalam tempat sampah warna coklat. Nomor 5, luka bakar dan trauma termasuk ke dalam faktor resiko HACE karena A. Umur, B. Status imun yang rendah, C. Gangguan atau interupsi barrier anatomis, D. Implantasi benda asing, E. Perubahan mikrofloral normal. Silahkan dijawab, waktunya 15 detik.
Oke, jawabannya untuk faktor risiko HIS itu meliputi ada yang karena umur, biasanya untuk orang lanjut usia, orang-orang tua, itu faktor risiko terkena HIS itu lebih cepat dibandingkan dengan umur umur produktif. Kemudian status imun yang rendah yaitu orang-orang yang menderita penyakit kronik seperti tumor, kanker. Kemudian yang ketiga, gangguan atau interupsi barir anatomis yaitu ada pemakaian kateter urin, itu juga bisa meningkatkan penularan HIS. Kemudian pasien yang mengalami luka postoperasi, kemudian pasien yang ada plebitis ataupun luka bakar. Kemudian yang keempat ada implantasi benda asing, yaitu pasien-pasien yang yang memakai pen atau alat bantu, itu pen, implan dan lain-lain. Kemudian yang kelima perubahan mikrofloral normal, yaitu orang-orang yang menggunakan antibiotik tidak secara bijak, jadi tidak sesuai dengan aturan dokter, itu juga akan membuat resiko HIS itu terjadi. Balik ke soal, jadi untuk luka bakar dan trauma itu masuk ke dalam gangguan interupsi barir anatomis. Jawaban nomor 5, cacing. Nomor 6, berikut ini tata laksana pajanan atau exposure yang salah dalam K3, kesehatan dan keselamatan kerja adalah A. Bila tertusuk jarum, segera bilas dengan air mengalir. B. Segera hisap dengan mulut bagian tubuh yang tertusuk. C. Bila darah terkena mulut, segera ludahkan. D. Bila terkena hidung, bersihkan dengan air. E. Bila darah terkena kulit, segera cuci dengan sabun. Nah, untuk tata laksana pajanan, pajanan ini maksudnya proses kontak langsung, maksudnya proses terjadinya penularan. Ya, jadi proses terjadinya penularan biasanya dibedakan menjadi 6 cara. Jadi tata laksananya harus seperti bila tertusuk jarum, segera bilas dengan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik sampai bersih. Kemudian, bila darah atau cairan tubuh mengenai kulit yang utuh tanpa luka atau tusukan, cuci dengan sabun dan air mengalir. Balik lagi ke hand hygiene itu cara membersihkan tangan ya. Jangan lupa setiap saat dilakukan. Kemudian yang ketiga, bila darah atau cairan tubuh mengenai mulut, ludahkan dan kumur-kumur dengan air beberapa kali. Jangan ditelan. Yang keempat, bila terpercik pada mata, cucilah mata dengan air mengalir dengan posisi kepala miring ke arah mata yang terpercik. 5. Bila darah memercik ke hidung, hembuskan keluar dan bersihkan dengan air. 6. Bagian tubuh yang tertusuk tidak boleh ditekan dan dihisap dengan mulut. Ini pernah saya temukan orang-orang yang apabila tertusuk jarum, itu darahnya dihisap dengan mulutnya, padahal itu tidak dianjurkan. Nah, jadi jawaban di sini yang tidak sesuai dengan tata laksana pajanan yaitu segera hisap dengan mulut bagian tubuh yang tertusuk. Jawabannya adalah B. Nomor 7, penyakit infeksi yang terjadi pada pasien dan petugas kesehatan dan pengunjung yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan disebut A. Nosokomial, B. Demam berdarah, C. Diare, D. Vertigo, E. Stroke iskemik. Ini sangat mudah ya. Jawabannya adalah nosokomial. Jadi nosokomial ini adalah infeksi yang ditularkan pada pasien ataupun petugas kesehatan yang berada di lingkungan fasilitas kesehatan yang awalnya tidak terpapar, kemudian terpapar. Jadi yang awalnya tidak ada, kemudian terinfeksi. Nah, ini masuk ke dalam infeksi nosokomial. Oleh karena itu, kenapa pasien yang dirawat di rumah sakit, jika sudah dianjurkan pulang oleh dokter, itu sudah boleh pulang, tidak boleh terlalu lama lagi, atau meminta untuk dirawat terlalu lama. Kenapa? Ini salah satunya akan terkena infeksi nosokomial. Nomor 8,
Linen yang terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik warna A merah, B kuning, C hitam, D ungu, E coklat. Linen yang terkontaminasi dengan darah. Jawabannya adalah iya. Jadi, linen yang terkena darah atau cairan tubuh dimasukkan ke dalam kantong infeksius, yaitu warna kuning. Nomor 9, dalam praktik menyuntik yang aman, pemakaian jarum suntik diperbolehkan sebanyak A1, B2, C3, D4, E5. Ini boleh dilihat di video pembahasan yang kedua. Ini sudah dijelaskan cara praktik menyuntik. Oke, jadi jarum suntik itu dia pemakaiannya hanya bisa satu kali. Jarum ataupun spuit itu satu kali pemakaian, yaitu jarum suntik steril. Nah, sekali pemakaian untuk satu pasien, untuk satu kali tindakan, itu akan meminimalkan terjadinya infeksi. Jadi satu jarum, satu spuit plus satu kali saja sama dengan 0 infeksi. Jadi jawabannya adalah A1. Nomor yang terakhir, nomor 10, tindakan berikut yang memerlukan pemakaian sarung tangan adalah A. Persalinan pervaginam, B. Pembedahan laparotomi, C. Membersihkan darah atau cairan tubuh, D. Pengukuran tekanan darah, E. Penanganan dan pembersihan alat-alat. Oke teman-teman, sepertinya ini ada kesalahan di soal ya. Yang ditanyakan di sini adalah tindakan yang tidak memerlukan pemakaian sarung tangan. Bukan yang memerlukan sarung tangan ya, yang tidak memerlukan sarung tangan. Jawabannya adalah pengukuran tekanan darah. Oke, saya minta maaf ini sepertinya ketinggalan kata tidak. Tindakan berikut yang tidak memerlukan pemakaian sarung tangan, yaitu ukur tekanan darah. Sedangkan persalinan, pembedahan, membersihkan darah, penanganan pembersihan alat-alat medis ataupun non-medis itu perlu memakai sarung tangan, kecuali mengukur tekanan darah tinggi atau tekanan darah orang. Oke, jawabannya adalah D. Oke, terima kasih semua teman-teman sudah menonton sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.